Scene awal menampilkan dua wanita kembar bernama Hyojin dan Seo-in di tempat penyimpanan abu jenazah ibu mereka. Seo-in berkata di depan foto ibunya kalau kakaknya yaitu Hyojin masih bisa melihat, namun suatu saat nanti dia pasti akan mengalami kebutaan seperti Seo-in dan ibunya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Hyojin. Hyojin terbangun di ruang kerjanya, yaitu tempat pencucian foto. Hyojin berprofesi sebagai fotografer. Kemudian scene menampilkan Hyojin yang memotret matanya sendiri. Tiba-tiba ada pria yang datang. Dia bernama Hyunmin. Hyojin tampak tidak nyaman dan mengusir Hyunmin. Di sini diketahui kalau penglihatan Hyojin sudah rusak. Hyunmin terobsesi dengan Hyojin dan mengalami delusi parah menganggap Hyojin mencintainya. Hyunmin selama ini sudah berusaha sangat ramah, namun Hyojin mengabaikannya hingga saat ini. Hyunmin ingin menyudahi ini semua dan berniat menghabisi Hyojin. Saat Hyunmin mengeluarkan pisau lipat dan hendak menyerang, Hyojin menjatuhkan tangga lipat. Hyunmin terus menyerang, membuat Hyojin ketakutan, ditambah kondisi matanya yang buram itu. 그러니까 Hyojin berhasil masuk ke ruangan pencucian foto. Hyunmin berusaha mendobrak pintu. Hyojin berusaha melepas baut pisau pemotong kertas agar bisa dipakai sebagai senjata. Saat kondisi terdesak, terlihat samar-samar seseorang mendekatinya. Awalnya Hyojin tampak bersiap menyerang, namun kemudian dia menurunkan senjatanya setelah mendengar suara orang itu yang ternyata adalah detektif Mi Kyung yang datang tepat waktu. Hyunmin ditangkap, namun dia malah tertawa puas saat melihat tangan Hyojin terluka. Kalau kalian suka alur film seperti ini, boleh bantu subscribe. Sekarang kita lanjut. Kemudian scene menampilkan Hyojin digantung di ruangan gelap. Hyojin berusaha melepas tali gantung itu, dan ternyata itu adalah halusinasi Hyojin saat dia sedang mengantri di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau mata Hyojin akan benar-benar buta dalam waktu dekat dan meminta Hyojin segera mempersiapkan segalanya termasuk mentalnya. Namun dokter juga akan berusaha mencarikan pendonor untuk Hyojin. Setelah itu, detektif Mi menelpon Hyojin dan bilang kalau Hyunmin memotong gelang pelacaknya dan kabur. Hyojin sontak panik dan melihat sekitar. Detektif Mi kemudian menjemput Hyojin dan membawanya ke kantor polisi. Detektif Mi membahas Hyojin yang akan pergi ke kampung halamannya. Hyojin berkata kalau dia ingin ke sana untuk menemui adiknya. Detektif Mi meminta adik Hyojin, yaitu Seo-in, bersembunyi saja, dan detektif Mi akan mengantar Hyojin ke sana. Di jalan, mereka membahas Hyunmin yang merupakan penguntit yang sangat berbahaya. Hyojin berusaha menelpon Seo-in, namun tidak diangkat. Sesampainya di rumah, Seo-in tidak menjawab panggilan Hyojin dan detektif Mi. Mereka mencari keberadaan Seo-in di setiap ruangan hingga mereka mencoba mencarinya di basement. Di sana, tiba-tiba detektif Mi mengajak Hyojin naik lagi ke atas. Hyojin yang bingung lalu mengecek ada apa dan ternyata di basement itu ditemukan Seo-in yang tewas tergantung. Lalu Hyojin mengadakan acara pemakaman untuk adik kembarnya itu. Hyojin mengingat saat detektif Mi bilang kalau berdasarkan olah TKP, kejadian ini dinyatakan sebagai bundir. Hyojin tidak setuju karena menurutnya Seo-in adalah orang yang kuat. Seo-in merupakan seorang seniman dan selama ini semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada alasan untuk bundir. Di masa sekarang,
ada pria gemuk berkebutuhan khusus datang dan mengambil foto Seo-in. Dia bernama Dae-ho, yang merupakan tetangga dekat Seo-in yang mengagumi Seo-in selama ini. Ayahnya datang dan mengembalikan foto Seo-in ke tempat semula. Akhirnya jasad Seo-in pun dikremasi. Di rumah, Detektif Mi bertanya, apa Seo-jin yakin mau tinggal di sana? Seo-jin mengiyakannya. Detektif Mi bilang kalau polisi sedang melacak riwayat panggilan telepon Seo-in dan akan menyelidiki kasus ini. Di dalam rumah, Seo-jin mengecek ponsel milik Seo-in. Tiba-tiba ada panggilan dari ART Seo-in. ART-nya belum tahu kalau Seo-in sudah meninggal. Si ART bilang kalau Seo-in pasti senang kakaknya datang. Seo-in sering menceritakan kenangannya bersama sang kakak. Seo-jin pun menangis mendengarnya. Setelah itu, Seo-jin mengganti pakaian dan mengenakan pakaian milik Seo-in. Lalu dia berkeliling masuk ke tempat kerja Seo-in dan membayangkan Seo-in sedang membuat patung di sana. Kemudian Seo-jin melihat tempat Seo-in digantung. Dia mencoba memposisikan dirinya seperti Seo-in. Tiba-tiba Seo-jin berhalusinasi melihat seseorang di depannya, dan Seo-jin seperti digantung. Seo-jin panik, namun kemudian dia tersadar dari halusinasinya. Setelah itu, Seo-jin membuka tungku pembakaran patung dan menemukan patung yang belum selesai dibuat. Lalu Seo-jin menelpon detektif Mi dan bilang kalau dia yakin Seo-in tidak bundir, karena orang yang perfeksionis seperti Seo-in tidak mungkin memasukkan karya patung setengah jadi ke dalam tungku. Detektif Mi bilang kalau dorongan sesaat juga bisa saja membuat orang melakukan bundir. Seo-jin meyakinkan kalau Seo-in bukan tipe orang seperti itu. Setelah itu, Seo-jin membuka ponsel Seo-in dan mengecek pesan masuk. Ada 4 pesan. 3 di antaranya adalah pesan dari klinik mata, dan yang satu pesan dari seorang wanita yang marah-marah ke Seo-in dan ingin bertemu dengannya jam 2 siang. Kebetulan saat itu waktu menunjukkan jam 3. Seo-jin bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Di sana merupakan tempat latihan renang. Seo-jin masuk ke ruang ganti. Di sana ada beberapa ibu-ibu paruh baya yang sama-sama buta sedang membicarakan Seo-in yang dikabarkan tewas bundir. Mereka menerka-nerka penyebabnya. Ada yang bilang mungkin karena hasil operasi matanya kurang bagus. Ada juga yang bilang kalau mungkin karena soal asmara. Salah satu ibu itu bilang kalau suaminya pernah melihat Seo-in bersama seorang pria datang ke hotel tempat suaminya bekerja. Tiba-tiba ibu yang lain seperti merasakan kehadiran Seo-jin. Orang-orang takut. Lalu Seo-jin menjelaskan kalau dia adalah kembarannya Seo-in. Namun ibu itu bilang kalau aromanya sama persis dengan Seo-in. Seo-jin bilang kalau dia mengenakan barang-barang milik Seo-in. Lalu ibu itu bertanya, siapa orang yang datang bersamanya? Apa dia polisi? Seo-jin yang mendengarnya langsung melihat ke arah belakang dan melihat seseorang berlari pergi. Seo-jin mengejar orang itu yang masuk ke suatu ruangan. Seo-jin mengira orang itu adalah Yunmin. Tiba-tiba lampu di sana mati. Seo-jin panik dan menjatuhkan ponselnya. Lalu ada seseorang yang mendekat. Seo-jin kemudian menyetrum orang itu menggunakan alat setrum yang ada di tasnya. Kemudian Shin menampilkan alat setrum itu sudah ada di kantor polisi, dan yang disetrum tadi ternyata adalah karyawan di tempat renang itu yang datang ke sana untuk mengecek lampu. Kemudian detektif Do Hyuk datang dan kembali bertugas setelah beberapa lama cuti. Seo-jin bertanya ke Do Hyuk di mana rumah sakit tempat Seo-in melakukan operasi mata. Lalu Seo-jin menemui dokter yang mengoperasi Seo-in. Dokter bilang kalau operasinya berjalan sangat sukses, tapi entah mengapa tiba-tiba kondisinya menurun.
Lalu Hyojin bercerita kalau keterbatasan penglihatan Seo-in membuatnya bisa berkarya. Lalu kenapa tiba-tiba Seo-in ingin mengoperasi matanya? Si dokter bilang kalau bisa jadi karena ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar ingin Seo-in lihat dengan jelas. Lalu Hyojin teringat saat Hyunmin menjadi model fotografinya. Hyunmin membahas Hyojin dan adiknya yang sama-sama keren dan dia juga ingin kenal dengan Seo-in secara langsung. Hyojin jadi kepikiran dengan kata-kata Hyunmin itu. Sesampainya di rumah, Hyojin dikejutkan dengan keberadaan Daeho di sana. Daeho terlihat seperti marah sambil berkata, "Pria." Hyojin belum paham maksudnya. Tiba-tiba ayah Daeho datang dan mengusir Daeho. Hyojin masuk ke dalam rumah dan melihat ada yang aneh. Saat Hyojin hendak membuka tudung saji, tiba-tiba ponsel Seo-in berdering. Yang menelpon adalah ART Seo-in. Hyojin bertanya, apakah dia yang menaruh bunga di meja dan membuatkan makanan untuknya? Si ART itu mengiyakannya. Setelah memasak makanan itu, dia meninggalkan kuncinya di bawah pot bunga. Saat Hyojin menutup gorden, terlihat ada laki-laki yang mengamatinya dari jauh. Hyojin bertanya ke ART itu, apakah Seo-in punya pacar? Si ART bilang kalau dia juga merasa Seo-in punya pacar, tapi Seo-in tidak pernah menceritakan padanya. Keesokan hari, Hyojin mengambil kunci di bawah pot bunga. Lalu, saat meletakkannya di atas lemari, dia menemukan kunci mobil. Hyojin menemukan mobil Seo-in dan mengecek riwayat perjalanannya. Dan terdapat nama lokasi sebuah hotel 2 bulan yang lalu. Hyojin teringat kata-kata ibu-ibu di tempat latihan renang kemarin. Lalu Hyojin datang ke hotel yang dimaksud. Hyojin mengaku sebagai Seo-in yang kehilangan barangnya di sana dan meminta rekaman CCTV 2 bulan yang lalu. Namun petugas hotel tidak bisa memberikannya. Kemudian Hyojin melihat patung yang dipajang di sana dan menghampirinya. Patung itu buatan Seo-in. Lalu ada petugas hotel yang menghampirinya dan mengira Hyojin adalah Seo-in dan bertanya apa operasinya berjalan lancar. Selain itu, petugas itu juga bertanya, apa dia datang sendirian? Hyojin bertanya, memang biasanya Seo-in datang bersama siapa? Petugas itu bilang, kalau Seo-in biasanya datang bersama pria yang terlihat seperti artis. Hyojin lalu mengajak petugas itu ngobrol di tempat sepi dan memberitahu kalau Seo-in sudah meninggal. Hyojin menunjukkan foto Hyunmin dan bertanya, apakah pria ini yang datang bersama Seo-in? Petugas bilang, kalau saat itu, pria itu menggunakan masker, topi, dan kacamata hitam. Bahkan pria itu tidak mengucapkan satu kata pun. Hyojin bertanya, apakah ada yang aneh dengan pria itu? Petugas bilang, kalau memang ada yang aneh dengan pria itu. Bahkan Seo-in pun juga terlihat aneh. Belum menjelaskan lebih detail keanehannya, tiba-tiba muncul alarm kebakaran. Semua orang panik berlarian keluar. Petugas berusaha menyelamatkan orang lain. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara pria yang meminta tolong. Petugas itu mencari sumber suara itu, namun dia terperangkap di kobaran api hingga kamar yang terbakar itu meledak. Kemudian pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi si petugas yang sangat kritis itu. Hyojin berusaha mengejar ambulans yang membawa si petugas. Namun di belakangnya, ada pria yang mengikutinya. Do-hyuk datang. Lalu Hyojin segera meminta Do-hyuk mengejar ambulans itu. Kemudian terlihat seorang pria misterius yang membuntuti Hyojin tadi. Di rumah sakit, petugas hotel itu sangat kritis dan sedang dilakukan CPR. Di luar,
Do-hyuk meminta Seo-jin menghentikan penyelidikannya yang menganggap Seo-in dibunuh. Seo-jin tidak terima. Kalaupun dia salah, paling yang gila hanya dia. Tapi bagaimana kalau dugaannya benar? Lalu Seo-jin pun pergi. Namun tiba-tiba, penglihatan Seo-jin mulai kabur lagi dan hampir tertabrak mobil. Do-hyuk meminta Seo-jin istirahat saja di rumah. Namun Seo-jin ingin segera menemukan pembunuh Seo-in. Do-hyuk bilang kalau itu hanya obsesi Seo-jin saja. Seo-jin meyakinkan kalau Seo-in pasti dibunuh. Akhirnya Do-hyuk mau membantu dan akan meminta rekaman CCTV hotel itu. Keesokan hari di jalan, Seo-jin menceritakan masa lalunya dengan Seo-in. Seo-in meski buta duluan, tapi dia sukses menjadi seniman keramik. Sedangkan Seo-jin yang masih bisa melihat, pekerjaan fotografer yang dia lakukan kurang berkembang. Seo-in ingin hidup mandiri agar tidak menjadi beban kakaknya dan agar Seo-jin tidak merasa iri dengan kesuksesan Seo-in. Tetapi Seo-jin menganggap keputusan adiknya itu terlalu berbahaya. Perdebatan itulah yang membuat mereka akhirnya berpisah. 너 원하는 대로 해봐. 네 방식대로 너 혼자. Setibanya di hotel yang kemarin, Do-hyuk meminta Seo-jin menunggu di dalam mobil saja karena di luar bisa berbahaya dengan kondisi mata Seo-jin yang rabun. Tiba-tiba ada telepon, dan ternyata itu adalah Hyunmin. Hyunmin ada di luar mobil dan langsung marah-marah. Seo-jin tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Hyunmin memaksa Seo-jin untuk menerima cintanya. Namun Seo-jin menolak dan bilang kalau dia membenci Hyunmin. Suasana sekitar pun jadi hening. Namun tiba-tiba, Hyunmin berhasil membuka pintu dan menyerang Seo-jin. Saat dalam keadaan terdesak, Do-hyuk datang menolong. Do-hyuk menghajar Hyunmin, namun Hyunmin berhasil menusuk perut Do-hyuk lalu kabur. Seo-jin yang rabun hanya bisa meminta tolong dengan membunyikan klakson mobil. Kemudian Shin menampilkan Seo-jin dijemput detektif Mi. Do-hyuk selamat karena tusukannya tidak mengenai organ vital. Seo-jin bertanya tentang CCTV hotel. Detektif Mi bilang kalau semuanya hangus terbakar. Sesampainya di rumah, Detektif Mi meninggalkan Seo-jin karena ada telepon. Seo-jin mendengar suara batuk dari belakang. Dan itu adalah Hyunmin yang tiba-tiba berlari dan menusuk Seo-jin. Namun itu ternyata hanya halusinasinya saja. Lalu Seo-jin mengambil sebuah pisau dapur, kemudian turun ke basement. Dia melihat ada bayangan seseorang, lalu Seo-jin menyerangnya namun terpental. Detektif Mi datang dan membantu. Ternyata sosok yang diserang Seo-jin adalah Dae-ho yang sudah tewas tergantung dan ada sebuah surat di sakunya. Di rumah sakit, Detektif Mi menjelaskan kalau Dae-ho bundir dan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa dia yang membunuh Seo-in karena Seo-in menolak cintanya dan mungkin Dae-ho merasa sangat bersalah sehingga mengakhiri hidupnya sendiri. Seo-jin menggerutu, apakah dia juga akan tewas di tangan Hyunmin? Lalu dokter datang dan menawarkan sekali lagi apakah Seo-jin mau melakukan operasi mata. Penglihatan Seo-jin benar-benar sudah memburuk, dan akhirnya dia dioperasi. Saat Seo-jin tertidur karena obat bius, dia mengingat perdebatan dengan Seo-in yang ingin hidup mandiri tanpa bantuannya. Lalu Seo-jin menemukan Seo-in sudah tewas tergantung. Operasi pun selesai, dan Seo-jin mengigau tentang Seo-in. Kemudian Shin menampilkan Seo-jin yang dibawa ke ruang dokter. Dokter menjelaskan
kalau selama 1 minggu ke depan, Seojin tidak boleh membuka perban di matanya agar korneanya tidak rusak. Seojin dijemput Do-hyuk yang sudah pulih, lalu diantar pulang ke rumah. Di rumah, detektif Mi bilang kalau akan ada polisi yang menjaga Seojin 24 jam. Seojin lalu berkeliling ruang kerja Seoin dan memotret hasil karya Seoin. Tiba-tiba Seojin lapar, namun tidak menemukan makanan di kulkas. Lalu di malam hari, ART Seoin datang dan memasakkan makanan untuk Seojin, lalu kembali pulang. Sampai saat ini kita belum diperlihatkan wajah si ART. Lalu Shin menampilkan dokter membuka perban Seojin dan memintanya membuka mata. Namun mata Seojin putih alias buta total. Seojin syok. Namun itu hanyalah mimpi buruknya. Di sisi lain, ayah Daeho bertanya kemana hilangnya uang-uang miliknya ke temannya. Temannya itu bilang kalau asuransinya saja belum cair, apalagi Daeho meninggalkan surat di komputer. Mendengar kata komputer, ayah Daeho terfikirkan sesuatu. Lalu saat hujan deras, Do-hyuk pulang ke rumahnya sambil membawa sayur. Dia masuk ke rumah sambil berkata, "Ibu, aku di sini." Lalu Shin menampilkan ayah Daeho yang mengecek CCTV sebuah warnet untuk mencari tahu Daeho duduk di komputer mana. Lalu ayah Daeho mengecek komputer itu dan mencetak file yang ada di sana. Di depan rumah Seojin, polisi yang sedang berjaga didatangi pemuda yang bilang kalau ada tanah longsor di desa sebelah dan mengajak polisi itu segera pergi membantu. Si polisi sempat ragu karena dia ditugaskan untuk menjaga Seojin. Namun pemuda itu bilang kalau di daerah yang terjadi tanah longsor itu lebih darurat. Akhirnya polisi itu pergi dari sana dan tiba-tiba ada pria misterius memecahkan jendela rumah Seojin lalu masuk ke dalam. Seojin berusaha kabur dengan kondisi mata masih tertutup perban. Seojin berjalan keluar di bawah guyuran hujan. Lalu dia bertemu dengan ayah Daeho. Ayah Daeho bilang ke Seojin kalau anaknya tidak bunuh diri. Bahkan surat yang ditemukan polisi kemarin itu palsu. Ayah Daeho memberi kertas berisi surat dari Daeho yang asli ke Seojin. Lalu tiba-tiba Hyunmin datang menyerang ayah Daeho. Mereka berkelahi. Seojin kabur dan menyembunyikan kertas yang diberi ayah Daeho tadi. Tiba-tiba si ART datang menolong Seojin. Si ART membawa Seojin pergi menggunakan mobil. Hyunmin dari luar berusaha menghentikannya namun gagal. Terlihat ayah Daeho yang sudah tewas. Si ART memberi Seojin minuman untuk menghangatkan badan. Setelah itu, Seojin pun tertidur. Dan si ART membuang jam tangan pintar milik Seojin. Di rumah, detektif Mi dan polisi menggeledah tempat itu. Polisi lain mengabarkan kalau jam tangan Seojin ditemukan di jalan. Di sisi lain, Seojin tertidur di suatu kamar. Tiba-tiba dia terbangun dan mendengar suara Hyunmin yang menggedor pintu. Lalu ada seseorang yang membawa Hyunmin pergi. Seojin mencari jam tangannya namun tidak ada. Lalu dia mengambil surat dari ayah Daeho. Seojin ingin membaca surat itu karena kata ayah Daeho di dalamnya tertulis siapa pembunuh adiknya yang sebenarnya. Namun Seojin juga teringat pesan dokter yang melarangnya membuka perbannya karena kalau korneanya rusak, Seojin tidak bisa melihat apa-apa lagi. Seojin bimbang, namun dia teringat Seoin. Lalu Seojin segera membuka perbannya dan membaca tulisan di kertas itu. Saat Seojin masih syok, tiba-tiba terdengar suara si ART datang. Seojin bergegas memasang kembali perbannya, namun keduluan si ART membuka pintu. Dan ternyata
어머 일어났어요. Si ART adalah Do-hyuk yang menyamar. Seojin pura-pura belum bisa melihat dan memanggil Do-hyuk dengan panggilan Bibi. Do-hyuk mengetesnya dengan cara 언니 Seojin berusaha keras agar tidak berkedip dan tetap tenang. Do-hyuk memberi baju ganti untuk Seojin, lalu Seojin meminta diantarkan ke kamar mandi karena ingin pipis. Do-hyuk mengantar Seojin ke kamar mandi lalu meninggalkannya. Namun dia masih mengintip Seojin untuk memastikan apa dia benar-benar masih belum bisa melihat. Setelah Do-hyuk pergi, Seojin segera ganti baju dan mengintip Do-hyuk sedang membuat teh yang diberi obat. Seojin segera menukar gelas itu. Do-hyuk tidak sadar, lalu menawarkan Seojin untuk minum teh. Seojin memastikan Do-hyuk meminum teh yang dia tukar itu lewat pantulan kaca. Do-hyuk seperti sadar akan hal itu, namun masih ragu. Lalu Do-hyuk mengajak Seojin ke dapur dan membuka mesin cuci yang di dalamnya terdapat jasad Hyunmin. Seojin langsung teriak. Do-hyuk segera mengambil pisau dan bilang kalau dia tahu operasinya berjalan lancar dan Seojin sudah bisa melihat. Do-hyuk merasa bahwa orang-orang di dunia ini selalu mengabaikannya dan menganggapnya tidak terlihat. Do-hyuk sangat terobsesi dengan wanita yang kehilangan penglihatan seperti Seo-in dan Seojin. Menurut Do-hyuk, hanya orang butalah yang benar-benar bisa merasakan dan membutuhkannya tanpa melihat fisiknya. Seojin melihat bekas luka Do-hyuk lalu menekannya hingga Do-hyuk kesakitan. Lalu Seojin menyiram wajah Do-hyuk menggunakan air panas. Seojin berusaha menelpon detektif Mi, namun Do-hyuk keburu bangun dan mengejarnya. Seojin bersembunyi di loteng. Do-hyuk mencari di setiap sudut, lalu fokusnya tertuju pada sebuah lemari. Do-hyuk meminta Seojin memohon padanya dan berbuat baik agar ibunya mau merawat mereka. Do-hyuk sudah yakin kalau Seojin ada di dalam lemari itu. Saat dibuka, ternyata di dalamnya ada jasad yang sudah jadi tengkorak. Do-hyuk histeris, lalu memanggil jasad itu dengan sebutan ibu. Tiba-tiba Do-hyuk berhalusinasi ngobrol dengan ibunya. Ibunya bilang, kenapa Do-hyuk membuang ibunya seperti yang dilakukan ayahnya? Apakah karena ibunya aneh? Do-hyuk meminta untuk dilepaskan. Namun ibunya bilang kalau Do-hyuk tidak akan bisa hidup tanpanya. Do-hyuk yang emosi, lalu menusukkan pisaunya itu ke cermin yang ada bayangan ibunya itu hingga jasad ibunya terjatuh keluar. Di jasad itu masih ada pisau yang menancap. Do-hyuk mengingat semua yang dia lakukan. Saat lagi gila-gilanya, Seojin memukul Do-hyuk menggunakan vas bunga dari belakang lalu berusaha kabur. Do-hyuk berhalusinasi melihat ibunya dan ibunya itu memarahi Do-hyuk. Lalu Do-hyuk mulai sadar dan hendak menyerang Seojin. Seojin melihat ada kamera. Lalu dia mematikan saklar lampu. Kamera itu menjepret otomatis sehingga flashnya membuat Do-hyuk kebingungan. Do-hyuk menghampiri kamera itu, lalu dari belakang, Seojin berusaha menusuk Do-hyuk. Do-hyuk balik menyerang, lalu Seojin menahannya menggunakan kamera. Kemudian para polisi datang. Do-hyuk malah bersembunyi dan tidak ingin dilihat siapapun. Lalu dia berhalusinasi meminta maaf ke ibunya. Setelah itu, Do-hyuk bundir dengan menggores lehernya menggunakan pisau.
Scene akhir menampilkan tempat penyimpanan abu jenazah Seo-in dan penjelasan tentang Do-hyuk yang terobsesi dengan dirinya sendiri dan merasa bersalah karena telah membunuh ibunya. Do-hyuk menjadikan Seo-in sebagai objek obsesi psikologisnya dengan cara menyusup ke hidupnya, merawatnya, dan mengendalikannya secara penuh dalam kegelapan. Dan film pun berakhir. Jadi, intinya itu, Do-hyuk mempunyai trauma masa lalu karena orang tuanya yang sangat keras padanya. Ibu Do-hyuk bekerja di rumah Seo-in. Do-hyuk tahu kalau Seo-in buta. Jadi dia berusaha menjadi pahlawan dengan menjadi mata sambung untuk Seo-in. Namun, Seo-in malah mengoperasi matanya. Do-hyuk takut kalau dirinya nanti tidak dibutuhkan lagi oleh Seo-in. Maka, Do-hyuk membunuh Seo-in. Padahal Seo-in mengoperasi matanya karena dia ingin tahu wajah orang yang merawatnya selama ini, yaitu Do-hyuk yang saat itu menyamar sebagai ibunya sendiri. Nah, itu dia penjelasan alur film The Ace 2026. Filmnya beneran bikin tegang terus ya. Kalian wajib nonton secara full. Kalau kamu suka alur film penuh plot twist seperti ini, subscribe ya, karena setiap Sabtu kita bahas film baru. Oke, mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan. Saya Rayana, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum. Bye-bye.